damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Demikian dikatakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, out disukut Tuhani hamu sadarion, dia manang ahdo di pangido roham si baheno kutuho. Apa yang engkau kehendaki aku perbuat kepadamu saat ini? Dia do alusmu amang inang. Sembako do, hepeng do, manang si pangan. Dan jika seandainya itu ditanyakan kepada saya, maka saat ini saya akan meminta, Tuhan lenyapkanlah virus corona dari bumi ini. Dan ajarlah kami untuk hidup bersyukur. Itulah yang akan saya minta. Oleh sebab itu saudara-saudari, tentunya itu juga adalah bagian dari kerinduan kita bersama. Oleh karenanya marilah kita seluruh umat percaya, khususnya HKBP Getsemani, jangan pernah berhenti untuk memohon agar Tuhan melenyapkan virus corona dari bumi ini yang telah menghambat aktivitas sehari-hari kita. Tetaplah memohon kepada Tuhan dan jangan pernah berhenti. Saudara-saudari, meminta sesuatu berarti ada keyakinan bahwa yang diminta itu telah tersedia. Demikianlah orang buta yang dikisahkan di dalam nas ini. Ia meminta sesuatu karena dia tahu, karena dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk memberikannya. Selama ini pekerjaan orang buta itu adalah meminta uluran tangan dari orang-orang yang lewat menuju Yerusalem. Mereka menantikan atau mengharapkan uang atau makanan dan yang lain-lain. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat, maka pada saat itu mereka berseru memanggil Yesus. Dan berulang kali mereka memanggilnya. Mereka bahkan berusaha mencari perhatian Yesus dengan menyebutkan, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak memang melarang mereka untuk diam, supaya mereka tidak mengganggu Yesus. Tetapi mereka tetap berusaha dan berseru di antara keramaian orang itu. Dan perhatikanlah di dalam ayat selanjutnya, mendengar hal itu, Yesus berhenti dan memanggil mereka. Kemudian berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Dia naing bahenok kutuho aman nin. Yesus menyapa orang buta itu dengan pertanyaan yang sangat lembut dan menyejukkan hati. Apa yang hendak atau apa yang engkau kehendaki aku perbuat kepadamu? Hal itu hendak menunjukkan bahwa mereka yang lemah,
mereka yang cacat itu butuh untuk dihargai dan butuh juga untuk didengar. Kemudian orang buta itu menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menyembuhkan mata mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang buta itu. Mengapa? Inilah yang perlu kita perhatikan. Hati Yesus tergerak kepada orang buta itu adalah karena orang buta itu tahu apa yang dia butuhkan dan kepada siapa dia meminta. Tahu apa yang dibutuhkan dan kepada siapa dia meminta. Yang kedua, karena orang buta itu percaya bahwa Yesus sanggup untuk melakukannya. Dan yang ketiga, bahwa usaha yang pantang menyerah, walau orang banyak melarang, tetapi mereka selalu berseru, maka ada usaha, ada kesungguhan hati. Itulah yang dilihat Yesus, sehingga tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan kemudian supaya orang banyak sadar bahwa mereka yang lemah, mereka yang cacat juga dikasihi oleh Allah dan berhak untuk mendapat kasih karunia dari Allah. Saudara-saudari, Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam Matius 7 ayat 7. Artinya, percaya bahwa dalam Yesus atau dalam Tuhan segala sesuatu telah tersedia, dan Tuhan akan memberikan segala permintaanmu itu melalui usaha yang tidak kenal menyerah. Percaya dan berusaha. Itu yang hendak dikatakan melalui nats ini. Saudara-saudari, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan jika permintaanmu dikabulkan oleh Tuhan? Tentu Anda akan senang, Anda akan bahagia, bukan? Tapi cukupkah sampai di situ? Ada banyak manusia yang diberkati oleh Tuhan dan dia sangat menikmati berkat itu, hatinya senang, hatinya gembira, tetapi sering lupa kepada pemberi berkat itu. Namun perhatikan orang buta yang dikisahkan di dalam nas ini, yang disembuhkan oleh Yesus. Begitu matanya dapat melihat, maka saat itu juga dia mengikuti Yesus. Luar biasa imannya. Mengikut Yesus yang dimaksud adalah bahwa dia menjadi salah satu saksi hidup bahwa Yesus berkuasa atas apapun, termasuk berkuasa atas penyakit. Melalui dia, kehendak Tuhan hendak dinyatakan. Sebab dia yang dulunya buta, yang dulunya cacat, yang dipandang terkutuk atau rendah oleh orang banyak, kini dia menjadi manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Semua ini terjadi adalah karena kasih karunia Tuhan yang nyata dalam hidupnya, dan dia percaya dan berusaha. Setiap kita pasti menerima berkat Tuhan sebagai jawaban atas doa dan usaha yang telah kita lakukan, kerja keras yang kita lakukan setiap hari, sebagaimana hidup orang beriman yang dikatakan oleh Martin Luther bahwa hidup orang percaya itu adalah di dalam doa dan bekerja ora et labora. Pertanyaannya, setelah Anda menerima berkat itu, hasil usaha dan jawaban doamu, apakah yang Anda lakukan kemudian? Apakah berkat yang kamu terima itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan?
belajar dari nas ini, berkat kesembuhan, yaitu dapat melihat, yaitu orang buta itu, dia menggunakannya untuk mengikut Yesus. Oleh sebab itu, jangan gunakan berkat Tuhan untuk menambah dosa, tetapi gunakan berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara selalu berseru dan memohon kepada Tuhan, sebab kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan memberkatimu. Amin. Allah Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala hal yang kami butuhkan di dunia ini, sebab Tuhanlah yang empunya kami dan bumi ini. Engkaulah yang memelihara kami. Maka dalam setiap kerinduan kami, biarlah kami percaya bahwa Engkau sanggup untuk melakukannya. Pada saat ini kami memohon, biarlah Tuhan segera melenyapkan virus corona dari muka bumi ini, sehingga kami boleh beraktivitas kembali, melanjutkan kegiatan kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan tolonglah setiap orang yang lemah, berilah kekuatan. Orang yang sakit, berilah kesembuhan. Orang-orang atau saudara kami yang jauh dari kami, biarlah mereka tetap dalam perlindungan-Mu, dan cukupkan segala hal yang kami butuhkan dalam hidup ini. Berkati pemerintah, para medis, dan juga orang-orang yang terbaring karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan juga mendengarkan setiap jeritan, setiap seruan mereka dan permohonan mereka atas kerinduan mereka. Dan jawablah ya Tuhan sesuai dengan iman percayanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apapun juga